Sejarah perlawanan dan kecamuk Perang Banjar. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kesultanan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad, yaitu dari tahun 1859 sampai dengan 1906, sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Jika dilihat coraknya, perlawanan dapat dibedakan antara perlawanan ofensif yang berlangsung dalam waktu yang relatif pendek dan perlawanan defensif yang mengisi seluruh perjuangan selanjutnya. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kesultanan, kekalutan semakin bertambah. Pada tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya sendiri menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II. Ia membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad, yaitu Pangeran Amir, yang satu-satunya pewaris tahta yang selamat, berhasil melarikan diri, lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Gusti Kasim. Tetapi beliau gagal. Pangeran Amir yang merupakan kakek dari Pangeran Antasari akhirnya tertangkap dan dibuang ke Ceylon yang kini menjadi Sri Lanka. Tokoh utama dari Perang Banjar yaitu adalah Pangeran Hidayatullah dan juga Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan tumenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kerabatnya di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dari Kutai, seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyelundupan senjata api dari Kutai ke Tanah Banjar. Namun, ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Benteng-benteng pertahanan yang terkenal di hulu dan di hilir Teweh pada Perang Banjar yaitu adalah Benteng Gunung Sulit, Benteng Guyu, Benteng Bayan Begok, Benteng Liang Umbung, Benteng Pangin, Benteng Takko dekat dengan perbatasan Kutai, Benteng Bamunan, dan juga Benteng Terumbang. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia, karya Daliman, disebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan dagang Kesultanan Banjar pada abad ke-15 selalu ramai dengan kapal-kapal dagang internasional. Kesultanan Banjar juga memiliki hasil sumber daya alam seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar yang melimpah. Hal inilah yang kemudian mendorong Belanda untuk mulai merencanakan strategi agar dapat menguasai Kesultanan Banjar. Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern, karya M.C. Rickleps, Belanda dan Kesultanan Banjar mulai melakukan interaksi pada sekitar tahun 1840-an. Setelah itu, Belanda mulai dengan strategi melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan menyulut sengketa-sengketa yang ada. Belanda dengan politik campur tangan memadamkan juga sengketa-sengketa yang terjadi di antara keturunan Kesultanan Banjar. Sebagai imbalan, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan di dalam negeri Kesultanan Banjar. Kondisi tersebut berlangsung lama, hingga akhirnya perlawanan rakyat Banjar dimulai saat Belanda mengangkat Pangeran Tabjidillah II sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859. Padahal waktu itu, sosok yang seharusnya naik tahta menjadi Sultan Banjar adalah Pangeran Hidayatullah
yang namanya juga tertulis dalam surat wasiat yang ditulis oleh Sultan Adam agar menjadi penerus tahtanya. Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah kemudian memimpin perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batubara di wilayah Pengaron. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron. Setelah itu, muncul beberapa pertempuran di tempat lain, seperti pertempuran Benteng Tabanio di Agustus 1859, pertempuran Gunung Lawak pada September 1859, pertempuran Munggu Tayur pada Desember 1859, dan pertempuran Amawang pada Maret 1860. Dalam buku Pegustian dan Temanggung, Akar Sosial Politik Etnis dan Dinasti, Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, karya Helios Syamsuddin, disebutkan bahwa Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah. Belanda kemudian meminta Pangeran Hidayatullah untuk keluar dari persembunyiannya. Pangeran Hidayatullah yang keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya justru ditangkap Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Hal itu tak membuat menghentikan Pangeran Antasari melakukan perlawanan. Ia terus melakukan perlawanan di daerah-daerah di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah. Pangeran Antasari juga mendirikan 7 unit benteng di Teweh untuk memperkuat pertahanan rakyat. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mulai melemah, karena pada saat perang beliau terserang penyakit paru-paru dan cacar. Perjuangannya terus beliau lakukan hingga Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Gusti Matseman, Gusti Kacil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Abdurrahman melanjutkan perjuangan di Perang Banjar hingga titik darah penghabisan. Akhirnya Perang Banjar berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan berada di pihak Belanda yang berhasil menghapus Kesultanan Banjar. Dari pihak Kesultanan Banjar, Perang Banjar melibatkan keturunan Kesultanan Banjar yang didukung kekuatan dari rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Batang Banyu di sepanjang aliran Sungai Barito. Dahsyatnya Perang Banjar pada saat itu terlihat dari jumlah korban tewas, baik di pihak Belanda maupun rakyat Banjar. Kedatangan Belanda yang ikut campur dalam urusan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan. Kondisi ini kemudian memuncak dengan adanya perlawanan dari Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah dalam Perang Banjar. Apabila kita rangkum, maka penyebab terjadinya Perang Banjar antara lain: yang pertama, rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda. Yang kedua, munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar yang diakibatkan oleh intervensi Belanda. Yang ketiga, sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Dampak Perang Banjar adalah terjadinya penyatuan gerakan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Meski sudah melakukan perlawanan dengan gigih dan pantang menyerah, pada akhirnya Belanda bisa mengatasi keadaan. Akibat kemenangan Belanda pada perang tersebut, Kesultanan Banjar kemudian dihapuskan secara sepihak. Keputusan ini diambil Belanda demi menghindari konflik lebih lanjut dan menghindari meletusnya perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Belanda juga menghapuskan pemerintahan-pemerintahan bawahan dari Kesultanan Banjar sehingga tidak ada penerus kerajaan. Pihak Belanda kemudian menerapkan aturan-aturan baru di bawah Residen Zuyder en Ooster Afdeling van Borneo atau Keresidenan bagian selatan dan timur Pulau Borneo. Berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dikuasai dan dimonopoli oleh Belanda yang mengakibatkan rakyat menderita. Eksploitasi besar-besaran kemudian terjadi karena Belanda mengambil sumber daya alam secara paksa, berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batubara. Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan,
budaya, seni dan sejarah Banua.